Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dilakukan oleh manajer. Perkembangan sebuah perusahaan pastinya tidak terlepas dari adanya struktur organisasi dalam perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan mulai meremehkan pembentukan struktur organisasi pastinya akan sulit berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar berdiri dan berkembangnya sebuah usaha. Perusahaan akan berjalan dengan baik dan memiliki kinerja yang optimal. Struktur organisasi merupakan sebuah tingkatan yang mendeskripsikan atau menyusun sebuah perusahaan, di mana setiap individu pada lingkungan perusahaan atau organisasi tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Salah satunya adalah manajer. Manajer adalah seseorang yang mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan, mengarahkan orang lain, dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan atau pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Secara sederhana, manajer merupakan seseorang yang bertugas untuk mengatur suatu proses manajemen. Selanjutnya adalah level manajemen. Level yang pertama adalah non-managerial employees, yaitu tugasnya mengerjakan langsung sebuah pekerjaan atau tugas dan tidak membawai siapapun. Jadi non-managerial employees ini merupakan karyawan yang mengerjakan tugas sesuai dengan job desk-nya. Level yang kedua adalah first line manager, yaitu biasa disebut manajer operasional. Tugasnya memimpin, mengawasi pegawai non-managerial atau karyawan biasa yang terlibat dalam tenaga operasional atau proses produksi. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas atau sering disebut dengan supervisor. Level yang ketiga adalah middle manager, yaitu sebagai penghubung antara first line manager dengan top manager. Manajer ini dipilih oleh top manager, dan manajer tingkat menengah atau middle manager ini bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh top manager. Contoh middle manager adalah manajer keuangan, manajer pembelian, manajer produksi, kepala cabang unit, asisten manajer pembelian, dan juga asisten manajer keuangan. Level yang keempat adalah level top manager, yaitu tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah perusahaan atau organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Tugasnya adalah merencanakan kegiatan atau strategi organisasi atau perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya organisasi atau perusahaan. Top manager atau top manajemen berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh top manager adalah CEO, kemudian GM atau sering disebut juga dengan presidir atau presiden direksi. Selanjutnya adalah pendekatan dalam yang dilakukan oleh manajer. Pendekatan yang dilakukan manajer ada 3, yaitu yang pertama pendekatan fungsi, yaitu apa yang dilakukan oleh manajer. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan peran, yaitu apa yang dimainkan oleh manajer. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan skill atau keterampilan. Yang pertama adalah pendekatan fungsi, yaitu apa fungsi yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama adalah fungsi planning, yaitu mendefinisikan tujuan, membuat strategi, membangun rencana untuk mengkoordinasi kegiatan. Jadi, fungsi manajer pada planning adalah
merupakan fungsi yang terpenting. Karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi yang lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi organizing, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana dan siapa yang melakukan. Secara garis besar yaitu mengelompokkan orang berdasarkan tugas, tanggung jawab, serta wewenang sesuai porsinya masing-masing, sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri secara bersama-sama. Fungsi yang ketiga adalah fungsi leading, yaitu memotivasi, memimpin, dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang. Di mana di sini manajer memberikan pengarahan yang berupa tindakan yang dilakukan agar semua karyawan yang berada di bawahnya itu berusaha untuk mencapai cita-cita atau tujuan organisasi bahkan perusahaan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi controlling, yaitu memonitor kegiatan dan memastikan pencapaian seperti yang direncanakan. Di sini manajer berfungsi untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Perusahaan akan menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, sehingga tidak akan menghabiskan banyak biaya. Nah, fungsi-fungsi ini semua adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi fungsi planning, organizing, leading, controlling ini untuk mencapai tujuan organisasi fungsi manajer. Selanjutnya adalah pendekatan peran, yaitu peran yang dimainkan oleh manajer menurut Mintzberg. Pertama, interpersonal roles, yaitu peran antar pribadi, di mana yang pertama figurehead atau kepala. Peran manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi tamu atau pejabat yang berkunjung pada organisasi atau perusahaannya dalam meninjau fasilitas yang tersedia. Leader atau pemimpin. Jadi peran manajer memelihara unit kerjanya dengan mempekerjakan dan melatih staf atau karyawan yang berada di bawahnya dengan menyediakan motivasi dan dorongan. Yang ketiga adalah listen atau penghubung. Jadi peran manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit kerjanya manajer. Jadi seperti rekan kerja. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang kedua adalah peran informasi atau informational rules. Yang pertama adalah monitor atau pemantau. Jadi peran manajer secara tetap mencari informasi mengenai kinerja di unit kerjanya. Manajer mengamati aktivitas internal unit kerjanya dan lingkungannya. Yang kedua adalah diseminator atau pewarta, yaitu peran manajer meneruskan informasi yang penting kepada orang lain dalam unit kerjanya. Yang ketiga adalah spokesperson atau juru bicara. Jadi manajer meneruskan informasi yang penting kepada orang lain di luar unit kerjanya, seperti pimpinan dan orang-orang di lingkungannya. Peran yang terakhir adalah peran keputusan atau decisional rules. Yang pertama adalah entrepreneur atau wirausaha. Jadi peran manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen atau tetap pada unit kerjanya, seperti mengubah struktur organisasi. Yang kedua adalah disturbance handler atau pemecah masalah, yaitu peran manajer bereaksi pada kejadian-kejadian yang tak terduga, seperti adanya devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat operasi perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga adalah resource allocator, yaitu pembagi sumber daya. Manajer berperan mengendalikan pengeluaran pada unit kerjanya, menentukan unit bawahan mana yang mendapat sumber daya tertentu. Jadi ada pembagian pengeluaran pada unit-unit kerjanya.
Yang terakhir adalah negosiator atau perunding, yaitu manajer menengahi perselisihan. Selanjutnya adalah pendekatan keterampilan, yaitu keterampilan apa yang diperlukan. Yang pertama adalah conceptual skill, yaitu kemampuan untuk berpikir dan membuat konsep tentang situasi yang abstrak dan kompleks mengenai organisasi. Jadi keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi, beserta ketergantungan atau pemahaman ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Jadi ada pengaruh unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain atau hubungan antar institusi, industri, dan masyarakat. Keterampilan konseptual ini sangat penting bagi top manager, tetapi kurang penting bagi middle manager dan first line manager. Yang kedua adalah keterampilan human skill, yaitu kemampuan bekerja dengan baik dengan orang lain, di mana kemampuan berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi atau perusahaan, serta membangun pemahaman tim yang dipimpinnya. Jadi ini memungkinkan manajer untuk menjadi pemimpin dan memotivasi karyawan yang berada di bawahnya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Komunikasi juga merupakan salah satu bagian penting dalam keterampilan ini. Komunikasi yang baik dan efektif akan memberikan dampak positif bagi karir manajer yang bersangkutan dan juga pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Biasanya, keterampilan humanity skill ini dimiliki oleh semua tingkat manajemen. Yang ketiga adalah technical skill, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam bidang tertentu. Nah, kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu disebut technical skill. Contohnya, seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin misalnya, mengoperasikan mesin, kemudian merakit komputer, membuat program komputer, kemudian menyiapkan pembukuan, kemudian menjual produk, atau bahkan sampai untuk menciptakan lagu. Jadi keterampilan ini merupakan keterampilan yang penting bagi manajer di level pertama, tapi kurang penting untuk top manajer atau di bagian atasnya. Kemudian bisa dilihat di tabel bahwa keterampilan yang diperlukan pada level yang berbeda-beda. Jadi top manager membutuhkan conceptual skill, tapi semakin ke bawah akan semakin tidak diperlukan. Kemudian untuk human skill diperlukan oleh semua level manager. Dan yang terakhir yang harus memiliki lower level manager adalah technical skills. Jadi yang harus dimiliki oleh first line level manager adalah technical skills. Dan technical skill tidak dibutuhkan oleh top manager. Selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan dibedakan menjadi dua, yaitu soft skill dan hard skill. Soft skill di sini merupakan kemampuan non-teknik yang secara alami ada pada diri seseorang, termasuk kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Istilah soft skill dan hard skill itu sering muncul pada saat kita berbicara tentang dunia kerja. Soft skill itu mirip dengan bakat, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Soft skill seperti layaknya bakat akan menunjukkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dikembangkan untuk menemukan jati diri mereka. Jadi soft skill ini dapat dikatakan bahwa kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Kemudian hard skill. Hard skill itu adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, lebih tepatnya ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Jadi, contoh hard skill ini adalah pemrograman komputer, desain web, kemudian kemampuan berbahasa asing, kemampuan mengetik cepat, merakit komputer, seperti itu. Jadi, hal yang paling mendasar yang membedakan antara hard skill dan soft skill adalah hard skill mudah dibuktikan dalam waktu yang singkat, sedangkan soft skill membutuhkan waktu atau proses yang lebih lama. Nah, soft skill sendiri ada contoh soft skill untuk
dalam dasar komunikasi seperti kemampuan bernegosiasi, kemelancaran presentasi, kemudian kemampuan membaca body language. Itu merupakan contoh soft skill dalam dasar komunikasi. Nah, contoh soft skill dalam kemampuan berpikir kritis adalah kreatif, kemudian kemampuan belajar hal baru dan kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian contoh soft skill dalam hal perilaku yaitu seperti percaya diri, kemudian sabar, jujur, antusias, serta mempunyai selera humor yang baik. Nah, itu adalah contoh soft skill dalam perilaku. Kemudian hard skill dan soft skill itu sama-sama penting. Jika menguasai keduanya, maka Anda bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.